dari Kanok IAIC dari Prodi Akuntansi Universitas Duta Bangsa Surakarta. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan dengan Bapak Sudarman. Di sini ada beberapa pertanyaan Pak dari kami. Nah, untuk memenuhi ujian akhir semester akuntansi sektor praktik. Maksud saja ya Pak. Untuk pertanyaan yang pertama dalam pengaplikasian dari desa kalau di pemerintah Kota Surakarta tidak ada dana desa. Kita menggunakan anggarannya dari DPA Kota Surakarta. Dokumen penggunaan anggaran. Berarti langsung dari pusat? Bukan dari pusat, dari pemerintah kota. Terus untuk pengalokasiannya seperti apa? Alokasi untuk anggaran digunakan macam-macam. Ada kegiatan rutin, non rutin, ada kegiatan pemberdayaan. Nah, salah satunya pemberdayaan itu yang dipakai untuk menggerakkan masyarakat. Kalau kegiatan rutin itu biasanya per minggu atau per bulan? Rutin itu dalam arti rutin bukan rutin kegiatan, tapi penganggaran seperti untuk gaji, untuk tunjangan, untuk kebutuhan kantor, ya, ada alat tulis kantor, ada listrik, ada jaringan wifi, dan kebersihan. Kalau kebersihan juga ada anggaran ya Pak? Iya, anggaran kantor semua dianggarkan dari. Kalau untuk selama ini perjalanan kita apakah ada kendala atau? Selama ini penerapan tidak ada kendala karena kita memakai mekanisme sekarang itu sudah online. Biasanya kendala itu di jaringan. Jadi tidak ada aplikasinya Pak? Namanya ada SIMDA, informasi Khusus buat ya untuk semua. Banyak sekali, ada FMIS, ada SIMDA, banyak sekali. Ya, tapi nanti disesuaikan dengan kebutuhan untuk apa gitu. Saya kan bukannya soal standarnya jaringan, tapi kalau soal sumber daya manusia Sumber daya sudah mencukupi karena setiap namanya OPD yang perangkat daerah itu di dalam sebuah OPD itu sudah ada admin yang membidangi itu. Jadi adminnya ada, bendaharanya ada. kayak ini juga kan. Jadi sebelum kan katanya dari kota Surakarta itu katanya di sana atau gimana? Secara sebelum dikasih dananya tuh. Dana itu sudah direncanakan di awal, jadi sebelum tahun berjalan itu sudah direncanakan untuk kegiatan apa, besarannya berapa. Nanti setelah itu namanya RKA ya, rencana kegiatan anggaran itu sebelum tahun berjalan itu sudah direncanakan dulu jauh hari. Kemudian setelah itu baru dirapatkan sampai dengan tingkat legislatif. Jadi nanti dimunculkan dalam bentuk diperdakan. Jadi nanti disetujui dari panitia anggaran, kemudian disetujui di tingkat legislatif, baru nanti muncul namanya RKA dari DPA yang kita gunakan itu, Jadi ada rincian kegiatan nominalnya berapa, kegiatan apa nominalnya berapa, nanti dilakukan, kemudian secara sistematis dibagi per kegiatan itu per bulan, kegiatan per bulan yang dilakukan setiap bulan dengan serapan sesuai dengan target. Jadi kalau kita ada kegiatan taruhlah nominalnya 100%, di bulan pertama harus selesai per 12-nya, dengan akhir tahun nanti sudah 100%. Berarti
anggaran itu setiap tahunnya itu berbeda atau sama? Mesti berbeda. Masih berbeda. Mesti berbeda. Nanti menyesuaikan. Sesuai dengan kebutuhan. Iya. Seperti sondaan. Ini tahun ini 23 itu kita mau bikin gedung baru, itu direncanakan di awal tahun, di tahun sebelumnya. Di tahun sebelumnya kita merencanakan kegiatan pembangunan itu sebesar sekian miliar gitu. Kemudian usulan itu dari pemerintah kota dirapatkan di Banggar gitu ya namanya, Banggar di anggarannya, bagian anggarannya di DPR sana untuk disetujui, kemudian harus sudah disetujui baru dilakukan. Kalau misalnya dari desa itu Pak mengajukan proposal seperti itu Pak, itu apakah dari kotanya disepakati itu diseleksi dulu atau Proposal apa? kalau pengajuan perencanaan itu? Kita rapat dulu merencanakan suatu kegiatan, kita rapat dulu misalnya kebutuhan dalam yang sifatnya rutin atau non rutin itu dirapatkan dulu, bukan bentuk proposal itu bukan, tapi bentuknya adalah dokumen ya semacam proposal tapi itu rinci sekali detail kegiatan di mana besarannya berapa besar gitu. Kalau dari sini mungkinnya kalau penerapan kan dua sama jadi desa ini dari kasih percaya sampai atas kemudian jadi cepat itu ada desa punya dan ada kayak kalau misal kita kan ada acara itu harus pakai buat kayak apa namanya kayak tanggung jawab struktural. Oh ya, DPA itu sudah disetujui dari eksekutif dari pemerintah Kota Surakarta ini, kemudian disetujui di tingkat legislatif itu sudah keluar sebagai perda. Jadi kegiatan itu sudah secara resmi sudah di-SK-i pakai perda, maaf dan SK tapi perda. Perda ini kemudian harus dilaksanakan karena perda itu adalah amanah undang-undang. Jadi setiap yang sudah tercantum di perda itu harus dilaksanakan, termasuk anggaran pembangunan harus dilaksanakan. Setiap pelaksanaan anggaran yang menggunakan anggaran pemerintah itu harus bisa dipertanggungjawabkan, namanya SPJ, surat pertanggungjawaban. Surat pertanggungjawaban ini harus dibuat setelah melakukan suatu kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran. Dibuatkan namanya SPJ. SPJ ini pun nanti ada fungsi kontrol dari inspektorat perangkatnya pemerintah kota, karena ada namanya inspektorat pengawasan. Jadi dia akan pengawasan itu apakah nanti akan ditemui penyimpangan apa enggak, itu tugasnya pengawasan inspektorat kota, itu lembaga pengawasan. Di situ nanti di samping dia melakukan pengawasan, dia juga melakukan pembinaan mengenai penggunaan itu. Jadi secara normatif hukum bagaimana menggunakan anggaran itu nanti inspektorat akan melakukan pembinaan. Ketika ditemui suatu penyimpangan atau penyalahgunaan, ini akan ada peringatan, kemudian akan ada tindakan apa yang harus diambil dengan itu. Jadi inspektorat itu juga termasuk dari pengawas itu? Ya, memang tugasnya inspektoratnya menginspeksi, mengawasi pelaksanaan penggunaan anggaran. Kalau dari bandara itu apa sejauh ini nggak ada itu ya Pak? Ya, kalau kendala ketika pembinaan itu secara rutin dilakukan, ini akan meminimalisir kesalahan, Ya. meminimalisir
penyimpangan, meminimalisir juga apa itu kegiatan-kegiatan di luar norma atau aturan yang berlaku, juga ini apa harus diawasi betul, satu kegiatan harus diawasi. Jadi pertanggungjawabkan, kan hanya laporan kan sifatnya hanya material kan gitu. Material, jadi surat pertanggungjawab ini sifatnya hanya material, tapi tanggung jawab di luar itu kan harus sesuai dengan, kan ada tujuan, ada objek, ada hasil yang harus dicapai, sehingga harus tujuan yang harus dicapai ini benar-benar bisa dicapai. Ini pertanggungjawaban, tidak hanya sekedar kita membaca pertanggungjawaban, tapi juga hasil itu benar-benar sesuai dengan harapan. Pertanyaan dari saya Pak, terima kasih waktunya atas penjelasannya. Berarti kesimpulannya tidak ada kendala tadi soal jaringan. Tidak ada kendala karena sistem itu sudah tertata, sudah teratur secara rigid ya. Sistematis sudah rigid sekali. Dari yang kecil itu sudah tertata. Mungkin sekian dari cara saya dan Bapak Laksanakan sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.